Bongkar. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Anda ada pertanyaan itu berarti kamu pernah melihat bukti-buktinya kan? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi. Dan kebetulan hasilnya Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Ini kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu. Hasilnya negatif tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semua nih, lengkap guys ya, tuh lengkap semua tuh 2019 2018 nih ada semua lengkap ya, ini bukti-buktinya semua. Terakhir bang, pesan untuk Teh Novi. Oke, bagus nih. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya. Saya secara pribadi, saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum, hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Menarik. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir dua kali sebelum melontarkan tuduhan. Semangat. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Karena banyaknya tudingan-tudingan yang mengarah ke Teh Novi bahwa Teh Novi itu adalah pengguna narkoba, Teh Novi langsung tidak perlu dijemput sama BNN, dia secara sukarela tes urin narkobanya sendiri. Satu perempuan lawan banyak aki-aki. Terus kalau hasilnya itu negatif, yang ngomong, yang bikin statement bahwa Teh Novi adalah pengguna narkoba, apa kalian tidak malu? Harusnya fokus saja kepada apa yang mau dikasuskan. Jangan larinya kemana-mana yang menimbulkan huru-hara di publik dan membuat malu sendiri. Sebaiknya kalau pengacara itu berlakulah sebagai pengacara, bukan sebagai lambe tura. Salam dari Kokoiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengacara Agus tuduh Teh Novi pakai narkoba. Ancam akan laporkan ke BNN. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja Pak, nggak usah sampai ranah-ranah yang lain ya. Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan, tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki gitu ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu. Ini saya suaranya gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Cek aing oge naon ujung-ujungna minta maaf. Mantake. Sampai meh boga bukti ulah cacalawakan heula. Sia teh majar kudu tes urin. Majar kudu dites eta diperiksa ku BNN cenah. Terus yayasanana kudu di audit. Ditingali cenah rekening-rekeningna supaya cenah naon ngaranna teh lah pokona mah kitu aing teu ngarti. Bukti nama geningan kamari di tes urin hasilnya negatif.
Rek dipariksa yayasanana nepi kaki waring can keneh aya. Majar cenah rek mamawa BNN. Kunaon aya make kudu jeung minta maaf. Sieun nya. Janjina rek keluar jadi pengacara. Padahal mah sagala rupana anu menuju tuduhan ke Teh Novi tidak terbukti. Agus, bikin repot banyak orang lo Gus. Jeung sagala nantangan John LBF deh, geus nyaho John LBF teh bos, jelema beunghar. Lek sabaraha wae ge minta duit pasti dijabani dibere, cek aing mah yakin. Ujung-ujungna nyalahkeun ka netizen. Nah aing jadi netizen salah naon? Majar cenah, oh non ngabuli si Agus. Nya emang jelema we kitu teu tahu diri, teu tahu terima kasih. Geus ditulungan, geus damai, hayo ngelakang ngelaporkan ke polisi. Manjang jadina, Agus. Lamun nya wae eta teh menang informasi ti babaturanna Teh Novi. Sepil jelemana sok ngalakah orang sebagai netizen ataupun seluruh Indonesia sebagai netizen biar berkenalan seperti apa sih peran teman Teh Novi yang memberikan informasi bahwa Teh Novi itu pernah menggunakan narkoboy. Jangan cuman omong doang, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya, teu nyaho mah cuman mengada-ngada doang. Buktikan biar kita tahu siapa orang yang benar-benar punya informasi bahwa Teh Novi itu memakai narkoboy. Biar kita silaturahmi. Kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba, saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya? Di mana unsur dugaannya? Di unsur tuduhannya? Di mana unsur perbuatan melawan? Saya bertanya dan kalian gini kan? Ya sudah saya nggak bongkar gitu kan? Kan beda lagi omongannya kan. Kemarin jelas-jelas Bapak itu menuduh Pak, bukan bertanya. Kita juga tahu, semua orang tahu kalau di video itu menuduh, bukan bertanya. Tolong bedakan Pak. Kemarin kan Bapak bilang, apa perlu saya bongkar? Kalau si Novi itu pemakai narkoboy, saya punya buktinya nih, apa perlu saya bongkar? Itu namanya menuduh Pak. Kalau bertanya itu kayak gini contohnya. Kayaknya Novi itu pakai narkoboy nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Itu bertanya. Dan sekarang ditanya wartawan beda lagi jawabannya. Saya bertanya. Anda bertanya-tanya. Aduh, menurut gue pengacara zaman sekarang banyak banget dramanya, perasaan, bukannya boro-boro mendamaikan si klien, malah buat bumbu-bumbu yang lain. Yang dibahas apa, yang diomongin apa, masalahnya apa, bahas ngerembet kemana-mana. Entar giliran dijawab sama orangnya, playing victim, pura-pura bego, pura-pura nggak tahu. Apa Pak? Pengacara membela kaum yang lemah, it's okay, kaum yang lemah ya, kalau kaumnya benar dibela nggak apa-apa. Udah lemah salah dibela itu baru salah Pak namanya. Pusing gue. Ibarat dikencingi, itulah yang dilakukan Novi kemarin ketika dituduh memakai narkoboy ya. Mengencingi orang yang itu ya. Karena apa? Begitu diisukan bahwa dia pakai narkoboy, dia langsung tes urin. Orang pintar, kamu dikencingi jadinya. Maaf ya, saya harus pakai kata yang gitu karena saya gedek sekali lihat kalian itu yang cuma mencari kesalahan orang. Lalu yang terbaru lagi, Novi sudah mengambil riwayat kesehatannya mulai dari 2016 sampai 2020 waktu dia di penerbangan yang membuktikan bahwa dia tidak pernah mengkonsumsi narkoboy. Nah, itu ya. Jangan berkoar-koar. Kalau kalian merasa iri dengan apa yang dilakukan Novi, ya udah kalian juga mulai buat yayasan. Tolonglah orang-orang gila itu, fakir-fakir miskin, ya. Jangan yang satu teriak audit. Orang pintar yang satu teriak audit, ya silahkan aja diaudit. Namanya orang benar itu nggak pernah takut. Ya silahkan aja diaudit. Lah kok kamu gak gerakan untuk diaudit Pak Farhad? Udah diterima tantangannya sama Novi. Terus bapak-bapak yang bilang pakai narkoboy itu udah dikencingin kau. Dia langsung tes urin si Novi. Minum tuh air pipis. Jadi Agus, buka mata kau, buka otak kau. Jangan buka mata, kasihan seolah-olah aku menghina. Maksudnya buka mata hati kau dan pikiran kau untuk menilai persoalan ini. Jangan sampai gara-gara egoisnya kamu, akhirnya kamu kelewatan hal-hal baik. Itu mereka cuman pansus-pansus aja karena mereka nggak ada kerjaan di dunia hukum, makanya cari-cari kerjaan lalu menumbalkan kamu. Kalau memang mereka punya masalah dengan Novi, contohnya yang dikencingi itu,
Kalau dia punya masalah dengan Novi, seharusnya dia usut dari dulu, bukan melalui kau. Nah, kamu lihat kan Novi itu lagi bantu lagi si Icang. Nah, pembela kebenaran udah samperin si Icang tuh. Nanti kasih 100.000 sampai 1 juta contohnya dipamer. Kebaikannya nangis-nangis minta diingat. Nah, satu muncul lagi. Sampai kapan kau mau dibodohi, Agus? Tadinya kamu hebat dengan selalu jadi pemimpin yang suka menekan bawahannya. Lalu sekarang untuk hidupmu sendiri tidak bisa kau tentukan sikapmu. Saya itu kadang lucu tahu. Lucu lihat orang-orang pintar. Kemarin ketika Novi membalas. Contohnya sekarang kan Novi cuma menjawab ya ketika diminta audit yayasannya. Ya silakan aja dia audit jawabnya. Terus Novi pakai narkoboy. Nanti saya laporkan biar masuk penjara, kata pengacara satunya lagi. Terus dijawab sama Novi dengan tes urin lalu ambil riwayat kesehatannya. Novi cuma menjawab, tapi kata perempuan yang punya titel itu, Novi itu terlalu over katanya. Kalian lihat saja orang-orang pintar itu. Mereka cenderung mencari kesalahan orang-orang baik. Emang sih kalau orang baik itu banyak musuhnya. Musuh dari orang yang tidak mampu bersaing. Jadi ada lagi yang sudah menuju ke body shaming tuh. Mereka katanya paham hukum tapi kok melakukan tindakan-tindakan kayak fitnah, body shaming, menjudge orang. Itu orang-orang seperti itu. Jadi kita sebagai netizen nonton saja dan tandai itu orang-orang. Jangan pernah masuk dalam ranah-ranah hukum di dalam pribadi kalian atau dalam keluarga kalian. Kalau mereka mau membantu walaupun ikhlas jangan, karena mereka cuma cari panggung. Banyak tuh pengacara, contohnya yang Kalijaga itu dia bijak menanggapinya. Ada beberapa orang itu yang bijak itu. Mending orang-orang seperti itu yang kalian pakai gitu, yang mau menilai hukum itu dengan bijak, bukan sok pintar. Ya, kita walaupun ada persoalan kita harus lihat orang-orang pengacara-pengacara yang bijak, jangan yang sok pintar. Walaupun dia baru lulus kemarin, contohnya baru lulus kemarin dari sekolah advokat, kalau memang dia bijak ambillah saja walaupun tidak punya pengalaman. Kalau pengalaman tanpa bijak juga ya mungkin orang itu bertahun-tahun. Contohnya hakim-hakim kemarin aja yang udah paham betul itu masih tergoda sama duit. Lalu kemudian sekarang apa? Jadi ditangkap. Ya, ditangkap tuh 3 pengacara di Surabaya itu. 3 hakim. Jadi pintar-pintarlah kalian sebagai masyarakat, jangan tertipu karena riwayat kerjanya sudah banyak, dia sudah malang melintang di dunia perhukuman, dunia hukum maksudnya. Terus kemudian kalian langsung apapun yang dia ucapin itu seolah paling benar gitu, itu salah kalian. Kalau mau menilai orang-orang yang bekerja di hukum, nilailah karena mereka bukan saja pintar tapi bijak. Nah contohnya ini beberapa orang yang ribut dengan Novi ini, mereka cuma mencari kepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka loh paling hebat. Jangan panggil nama saya, hapus saya dari pengacara bla bla bla. Novi itu terlalu over. Novi kau siap-siap, kau sudah dilaporkan itu. Tapi mereka lupa kalau Agus itu butuh penanganan. Pengacara Agus Salim Raden Dadan menuduh YouTuber yang telah menolong kliennya menggalang donasi yakni Pratiwi Novianti alias Teh Novi memakai narkoba. Salah satu pengacara Agus itu pun sesumber bahwa pihaknya memiliki barang bukti terkait Teh Novi memakai narkoba tersebut. Ia pun mengancam akan melaporkan Novi ke Badan Narkotika Nasional apabila pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan itu tetap ngotot tidak menyerahkan kembali uang donasi Agus. Tak tinggal diam, Teh Novi pun menanggapi tuduhan pengacara Agus tersebut dengan melakukan tes urin di Balai Kesehatan Penerbangan. Selain melakukan tes urin, Novi saat berada di Balai Kesehatan Penerbangan tersebut juga mengambil berkas-berkas hasil tes kesehatannya ketika masih menjadi pramugari di maskapai Sriwijaya Air. Ia pun mengaku terakhir kali melakukan tes kesehatan di balai itu pada bulan Maret 2020.
sebelum dirinya berhenti dari pekerjaan pramugari pada November 2020. Dari hasil tes kesehatannya dalam rentang waktu 2012 hingga 2020, Teh Novi dapat membuktikan bahwa dirinya sama sekali tak pernah memakai narkoba. Sebelumnya, Agus Salim didampingi sejumlah kuasa hukumnya melaporkan Teh Novi ke Polda Metro Jaya pada 19 Oktober 2024 terkait uang donasi dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilakukan Agus lantaran Novi menuding dia dan keluarganya telah menilai uang donasi senilai 1,5 M. Teh Novi sebelumnya membantu Agus mengumpulkan uang donasi dari masyarakat untuk biaya pengobatan pria itu usai menderita luka-luka di sekujur wajahnya akibat disiram air keras oleh rekan kerjanya. Dana donasi itu langsung ditransfer oleh masyarakat ke nomor rekening Agus atas permintaan Teh Novi. Akan tetapi Novi belakangan menyebut bahwa donasi itu telah disalahgunakan oleh Agus, di mana uang tersebut bukan dipakai oleh Agus buat biaya pengobatannya, melainkan untuk membayar hutang dan dibagi-bagikan ke keluarganya. Pasalnya, setelah dana senilai miliaran itu masuk ke rekening Agus, pihak keluarga Agus malah memakai BPJS untuk pengobatan di rumah sakit. Novi juga menemukan mutasi rekening milik Agus di mana uang donasi itu ditransfer ke sejumlah keluarga Agus, termasuk ke istri Agus yakni Elmi Nurmala. Lantaran hal itu, Novi pun meminta Agus untuk mengembalikan uang donasi itu ke yayasan miliknya. Tak terima uang donasi itu diambil kembali, Agus pun menyebut bahwa Teh Novi adalah sosok yang kejam. Gegara pernyataannya itu, Agus dihujat masyarakat karena dinilai tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya.